hewan menyimpan banyak keunikan, tapi tahukah Anda masih banyak fakta menarik yang nyatanya belum diketahui banyak orang? Hal unik tersebut bisa berkaitan dengan tingkah laku, proses produksi, hingga keistimewaan lainnya yang membuat kita tercengang. Nah, untuk mencari tahu fakta-fakta menarik di dunia satwa, gak usah jauh-jauh ke pakar hewan. Cukup nonton tayangan On The Spot berikut ini yang pasti akan membuat Anda jadi semakin memahami dunia hewan. Gurita berjalan dua kaki. Gurita dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di muka bumi. Lengan gurita memiliki kumpulan neuron kompleks yang bertindak sebagai otak. Nah, tapi apakah pemirsa pernah melihat gurita berjalan layaknya manusia seperti ini? Alih-alih berenang, hewan ini justru menggunakan tentakelnya sehingga gerakannya seperti sedang berjalan dengan dua kaki. Benarkah gurita ini berjalan seperti manusia? Ternyata perilaku ini memang dilakukan oleh gurita kelapa. Tak seperti gurita lain, hewan dengan nama latin Amphiooctopus marginatus ini bergerak dengan cara berjalan di dasar laut menggunakan tentakelnya. Kebiasaan berjalan dengan tentakel ini disebut dengan bipedal. Bahkan di lain waktu, gurita kelapa ini juga kedapatan sedang berjalan menggunakan tentakelnya sambil membawa tempurung kelapa. Gerakannya mirip seperti manusia ya pemirsa. Gurita kelapa adalah salah satu dari dua gurita yang bergerak dengan berjalan. Gurita lain yang bergerak dengan gerakan bipedal adalah jenis Abdopus aquatus. Selain cara berjalannya yang unik, gurita kelapa juga punya kebiasaan unik lain, yaitu sering menggunakan batok kelapa yang tenggelam di laut atau cangkang kerang sebagai rumahnya. Itulah alasan mengapa gurita ini diberi nama gurita kelapa. Di mana telinga dugong? Dugong atau biasa disebut dengan duyung merupakan satu dari 35 jenis mamalia laut yang hidup di beberapa perairan Indonesia. Selain itu, dugong juga ditemukan di Australia Barat, Samudra Hindia, Laut Merah, dan Samudra Pasifik. Dugong sering disebut sapi laut karena tubuhnya yang besar dengan berat 230 hingga 400 kg. Mamalia laut ini juga gemar memakan lamun atau rumput laut. Uniknya, meski hampir tidak terlihat, namun dugong memiliki telinga yang sangat sensitif. Pendengaran yang sangat baik ini mengimbangi penglihatan dugong yang tak begitu bagus. Telinga yang terlihat seperti lubang kecil ini memungkinkan dugong untuk berkomunikasi menggunakan gonggongan, kicauan, derit, atau getaran yang dapat mengalir melalui air. Uniknya lagi, secara taksonomi, mamalia laut ini ternyata memiliki kekerabatan yang dekat dengan gajah. Keduanya sama-sama herbivora dan mampu hidup sampai umur 60 tahun. Dugong jantan juga mampu menumbuhkan gading saat dewasa. Hiu juga bisa menguap. Menguap adalah proses alami yang terjadi pada saat kita merasa lelah, mengantuk, atau bosan. Nah, tapi bagaimana dengan ikan hiu? Beberapa jenis ikan termasuk ikan hiu memang kerap menampilkan gestur seperti menguap. Tapi sebenarnya predator ini tidak benar-benar menguap loh. Ikan hiu akan membuka mulutnya seperti ini untuk meregangkan rahangnya. Gerakan membuka mulut ini merupakan gerakan yang sama saat seekor hiu menggigit mangsanya, hanya saja dengan gerakan yang lebih lambat. Memang nampak seperti sedang mengantuk atau kelelahan ya pemirsa, tapi proses membuka mulut ini merupakan perilaku hiu untuk memelihara rahangnya. Karena saat makan, mulut ikan hiu akan terbuka lebar dan bekerja keras saat mengoyak mangsanya. Saat proses makan inilah mungkin terjadi kesalahan atau cedera pada otot, tendon, atau ligamen pada rahangnya. Itu sebabnya di waktu-waktu tertentu, ikan hiu menguap atau membuka mulutnya untuk memposisikan kembali ligamen yang salah tempat. Kura-kura juga bisa kembar siam. Pemirsa, coba Anda perhatikan kura-kura ini. Penampilannya tak seperti biasa. Ia punya 2 kepala dan 6 kaki. Seperti halnya manusia, kembar siam juga bisa dialami oleh hewan. Dalam dunia hewan, kondisi ini disebut dengan bicephaly.
Kondisi ini merupakan kelainan langka yang terjadi karena faktor genetik dan lingkungan yang mempengaruhi embrio selama perkembangan. Sama seperti manusia kembar siam, pada bagian tubuh mereka memiliki beberapa bagian yang independen. Kondisi ini bisa menyulitkan dirinya sendiri, terutama saat bergerak menentukan arah. Itulah sebabnya tingkat kelangsungan hidup kura-kura kembar siam di alam liar sangat rendah. Kenapa kucing jatuh selalu mendarat mulus? Pemirsa, pernahkah Anda memerhatikan kucing yang terjatuh dari atas pohon, atap, atau gedung tinggi? Uniknya saat jatuh dari ketinggian, kucing akan memposisikan tubuhnya agar mendarat dengan baik menggunakan kaki mereka. Tak heran mitos kucing punya 9 nyawa pun melekat pada kucing. Selain memiliki otot dan tulangnya lentur, kucing juga memiliki organ bernama vestibular apparatus yang berada di dalam telinganya. Organ ini berfungsi sebagai penyeimbang tubuh, sehingga ia akan segera memutar tubuhnya ke posisi yang tepat. Sebuah studi oleh Pusat Medis Hewan Kota New York pada 1987 menemukan 90% kucing yang jatuh dari gedung bertingkat selamat dan hanya sedikit yang membutuhkan perawatan darurat. Kepala ayam punya stabilizer. Pemirsa, tahukah Anda, secara alamiah seekor ayam ternyata memiliki kendali keseimbangan kepala yang sangat hebat. Jika kita memegang tubuh seekor ayam dan menggerakkan tubuhnya, maka kepala ayam seakan tidak ikut bergerak mengikuti gerakan tubuhnya. Kemampuan luar biasanya ini bahkan menginspirasi terciptanya stabilizer pada kamera profesional. Bahkan seorang juru kamera bernama Dave membuat percobaan kecil dan membuat kamera khusus yang dipasang pada kepala seekor ayam. Hasilnya, kepala unggas ini ampuh menahan getaran meski merekam banyak adegan ekstrim. Sebetulnya kemampuan ini tak hanya dimiliki oleh ayam, namun juga kebanyakan bangsa burung. Kepala burung didesain untuk terkunci pada gravitasi atau terpaku di tempat yang tidak bergerak dengan anggota tubuh lainnya. Stabilitas tersebut dihasilkan oleh kerja sistem vestibular yang terletak di telinga bagian dalam. Burung dan ayam membutuhkan kestabilan ini agar penglihatan mereka tidak terganggu saat berjalan, berlari, mendarat, atau terbang. Cara laba-laba menggendong anaknya. Pemirsa, tak cuma manusia saja menggendong anaknya, tapi ternyata laba-laba juga punya perilaku menggendong anak-anak mereka yang baru lahir. Tapi hal ini tidak dilakukan oleh semua jenis laba-laba. Membawa anak-anak di punggung mereka hanya dilakukan oleh beberapa jenis laba-laba, salah satunya yaitu laba-laba serigala. Laba-laba dalam famili Lycosidae ini akan membawa kantung telur mereka pada bagian ujung perut tempat jaring laba-laba diproduksi. Induk laba-laba akan bersifat agresif saat sedang membawa kantung telur mereka. Tidak berhenti sampai di situ, setelah telur menetas, anak laba-laba serigala akan memanjat punggung ibu mereka hingga beberapa hari. Saat sudah cukup dewasa, mereka akan meninggalkan ibu mereka dan mulai hidup sendiri. Laba-laba jenis ini adalah pemburu yang handal dengan daya penglihatan yang luar biasa berkat 8 buah mata yang ada di kepalanya. Walaupun habitat aslinya di daerah pesisir dan pedalaman hutan, tapi laba-laba jenis ini juga bisa dijumpai di semak belukar, padang rumput, bahkan di dalam rumah. Anak kodok lahir dari punggung. Kalau laba-laba serigala menggendong anaknya di atas punggungnya, lain lagi dengan katak Suriname. Katak berbadan pipih ini akan melahirkan lewat punggungnya. Saat melakukan perkawinan, telur-telur yang dikeluarkan oleh katak betina akan melekat di perut pejantan. Pejantan lalu akan melekatkan telur-telur yang sudah dibuahi tadi ke punggung betina. Secara perlahan, kulit punggung betina akan membengkak dan membentuk semacam rongga kecil, sehingga jika dilihat dari atas akan nampak berlubang-lubang seperti sarang lebah. Setelah 12 hingga 20 minggu, telur-telur ini akan menetas dalam bentuk kodok berukuran kecil dan keluar dari lubang-lubang tersebut dan sudah harus hidup mandiri.